Halo sobat dealer, jumpa lagi bersama Hunter Prank Apus. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang chamber. Apa kelebihan chamber yang ruang ledaknya besar dan chamber yang ruang ledaknya kecil? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar channel ini cepat berkembang, biar semangat membuat video-video berikutnya. Oke, terus kita bahas mengenai kekurangan dan kelebihan masing-masing chamber. Ini enaknya pakai kamera belakang aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pokok permasalahan. Kekurangan dan kelebihan chamber yang punyai ruang ledak besar dan chamber yang mempunyai ruang ledak kecil, dan bagaimana untuk mencapai akurasinya. Ini punya saya ini chamber dari AJS Red Bull Libas. Ini ruang ledaknya besar, terus untuk akurasinya karena dia ruang ledaknya besar, jadi akurasinya gampang atau mudah kecapai, mudah ketemu lah settingannya. Terus untuk kekurangannya, chamber besar itu diusahakan memakai, untuk yang pakai regul, memakai OP yang agak rendah, nggak usah pakai OP yang tinggi-tinggi. Takutnya apa? Karena ruang ledaknya besar, jadi jarak antara ruang valve dan extension ini itu untuk produsen sudah difikirkan plus minusnya. Tetapi alangkah baiknya kalau yang chamber-chamber besar jangan sampai memakai OP yang tinggi. Beda lagi kalau untuk big game. Kalau big game kan power harus besar dan OP pun harus tinggi. Tapi untuk sebatas buat tekukur ya cukup lah. Ini pakai OP 6, 16 kok, 1600 PSI. Terus untuk chamber yang ruang ledaknya kecil bagaimana? Ini yang akan kita bahas untuk yang chamber yang punya ruang ledak kecil. Untuk chamber yang ruang ledaknya kecil biasanya dari tabung masuk ke chamber sini ada lubang kira-kira 6 mili lah, 6 mili atau berapa itu. Ini terus naik sini, dan yang ini ruang valve ini tetap besar, cuma yang bawahnya extension ini biasanya kecil. Ini kecil, naiknya juga kecil, dan itu untuk mencari top speednya, ibarat kita mau cari yang mencari di 900 berapa gitu, susah ketemunya. Karena apa? Untuk yang tidak pakai regul
itu mudah tercapai untuk top speed 900. Tapi kenapa setelah dikasih regul itu top speednya menjadi turun? Tentu yang menjadi masalah karena angin yang dari botol ini dibatasi sama regul, jadi ruang anginnya yang di sini akan menjadi sedikit. Tentu untuk top speednya agak kesusahan dikarenakan kekurangan power karena ini disekat. Dan untuk mengatasinya bagaimana? Tentu untuk mencapai top speed segitu harus membesarkan luang ledak dengan cara ditambah power plenum. Jadi seandainya ini ada extension, ini ditambah power plenum berapa senti itu panjangnya, terus ada regulator, baru botol. Dan yang tampak bagaimana? Kalau menurut saya, kalau dipasangin power plenum ini menjadi ke depan dan tampaknya kurang gagah. Itu kalau menurut saya, karena masing-masing orang itu kan punya kesenangan sendiri-sendiri. Ada yang suka dipasang power plenum agar power kuat, panjang. Tapi untuk penampilan saya sedikit agak kurang suka. Terus kenapa kalau nggak dipasang regul itu top speednya mudah? Ibaratnya gini, ini ruang ledaknya sudah kecil. Kalau nggak ada regul, nggak ada pembatas, ini kan ruang tampungnya besar ini kawan. Jadi bisa dipastikan ruang ledaknya besar, berikut tampung air anginnya. Jadi angin langsung los. Itu top speed biasanya gampang tercapai. Dan untuk chamber yang ruang ledaknya besar, itu satu, mudah tercapai OP yang top speed yang diinginkan. Kemudian untuk akurasi gampang dan mudah tercapai. Terus kekurangannya untuk chamber yang mempunyai ruang ledak besar biasanya rawan retak antara di pertemuan ini, tutup valve, ruang valve sama ruang extension ini. Biasanya kalau pakai OP yang tinggi, tapi ini enggak semua chamber teman-teman ya. Ya chamber tertentu lah ada kasus yang kayak gitu. Dia pakai ruang ledak yang besar, pakai OP tinggi, dan yang terjadi ada keretakan. Tentu kalau ruang ledak yang besar didukung dengan lebar chamber yang sesuai dengan segi keamanannya. Dan untuk chamber yang ruang ledak kecil, kelebihannya satu ringan, yang kedua karena ringan apa, chambernya kecil, tebalnya berapa mili itu lupa saya, paling 25-an. Dia ringan, terus cantik untuk penampilan, tapi
kalau dikasih regul, dikasih power plenum, menurut saya juga kurang gagah. Dan untuk kekurangannya, kalau dia pakai regul itu untuk top speednya sedikit kurang sulit lah tercapai di 900. Terus untuk kekurangannya, satu top speed susah dicapai dan efeknya di akurasinya kurang mantap lah kalau menurut saya. Tapi beda lagi teman-teman, untuk tukang setting atau yang senior itu jam terbangnya sudah lama, dan yang terpenting beliau sudah tahu karakter dari chamber tersebut. Dan untuk teman-teman yang mempunyai budget kurang lah, itu kalau mau setting sendiri kan biaya setting kan mahal. Untuk chamber yang ruang anginnya kecil, jangan minder, jangan berkecil hati. Itu bisa disetting dengan OP regulator yang tinggi. Kalau chamber kecil, setting OP regulnya kalau bisa tinggi. Itu bisa diakali dengan cara itu, biar akurasi cepat terdapat. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ada ilmu di sini. Salam sehat, salam satu laras, terima kasih dan mantap.